Halo, selamat datang kembali sahabat Jupiter semua di channel Jupiter Moon Tarot di bagian Tarot Artis. Untuk video kali ini adalah salah satu request dari subscriber Jupiter Moon Tarot yang ingin dibuatkan video ini. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, bantu dukung channel aku dengan mensubscribe. Klik tombol subscribe-nya dan juga pencet tombol loncengnya sehingga kalian selalu update dan tidak akan ketinggalan akan video terbaru dari aku. Sahabat Jupiter semua, kali ini kita ingin mencari tahu perasaan cinta Randy Kjarnet ke Shahnaz. Kita tahu bahwa dia mengatakan di media bahwa dia akan menghapus tatonya atau mungkin sudah dalam proses penghapusan tato. Namun, apakah tato di kulit yang akan dia hapus sama dengan tato di hatinya tentang Shahnaz? Alam semesta, apabila kita boleh melihat, apakah tato di kulit Randy Kjarnet yang akan dia hapus atau sedang dihapus atau dalam proses penghapusan sama dengan tato di hatinya yang juga ingin dia hapus, ataukah kebalikannya? Bagaimana perasaan cinta Randy Kjarnet ke Shahnaz sekarang? Apakah sudah hilang? Bagaimana tato di kulit versus tato di hati? Bergambar wajah Shahnaz di kulit dan di hati Randy Kjarnet. Apabila kita boleh melihat alam semesta, perlihatkanlah ke kita perasaan Randy Kjarnet pada Shahnaz hari ini. Apakah tato di kulit yang dia bilang dia akan hapus sama dengan tato di hati dia? Kartunya adalah The Mountain. Wow, kalau kalian perhatiin kartu ini ya, ini ada gambar gunung dan di sini ada perhutanan dan lihat ya, ada sosok lelaki di situ. Oke. Deception. Let go of control issue. Calling in your soulmate. Oke. Kalau kalian lihat sekarang video aku ada watermarknya. Kenapa? Karena aku harus melindungi video aku agar ada tandanya bahwa video ini berasal dari channel aku, Jupiter Moon Tarot. Karena banyak orang berusaha mencuri video ini ya, untuk diupload di channel mereka. Jadi aku kasih tanda, video ini sumbernya dari channel aku, Jupiter Moon Tarot. Oke. Kalau kalian mau ambil snack, minum kopi, minum teh, bikin indomie, beli mie ayam, ya kan? Pesan makanan online ya kan untuk dimakan bebas, boleh, aku bisa nemenin kalian lewat video ini. Oke, kawan-kawan sahabat Jupiter semua. Kartu The Mountain itu tandanya gunung ya. Mountain itu gunung. Saat ini Randy Kjarnet merasa terisolasi. Lihat deh coba ini. Ketika seseorang mendapatkan kartu Mountain, lalu kita tanya keseriusan hatinya dengan tindakan dia menghapus tato, dia sebenarnya merasa terisolasi sekarang. Dia merasa asing, dia merasa itu bukan diri dia merasa dia harus melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan hati dia mau lakukan. Jadi jujur, banyak pihak yang ingin mengontrol perasaan dia. Terkadang dia terpaksa
mengatakan beberapa hal termasuk ingin rujuk dengan istrinya gitu kan, agar dia mendapatkan perlakuan yang baik kembali dari masyarakat gitu kan. Padahal terlepas dari hubungan status pernikahan dia, sebenarnya setiap orang berhak untuk memilih seseorang yang dia cintai. Kalau sudah tidak cinta, kenapa harus menyebabkan penderitaan untuk orang lain? Kenapa tidak menyudahinya dengan secara gentle? Betul? Kartu The Mountain ini artinya kartu gunung. Dan di kartu gunung ini dijelaskan bahwa adanya kesadaran diri yang amat tinggi dari Randy Kjarnett gitu kan. Dia berada di dalam suatu kondisi di mana bahwa dia menyadari tindakan dia yang menggambar tato di badan dia perempuan lain mengakibatkan banyak sekali rintangan di depan sana gitu, atau saat ini di dalam hidup dia. Dia merasa terisolasi oleh keadaan, dia merasa terisolasi oleh cibiran dan caci maki orang gitu kan. Tapi juga adanya pemisah, adanya separation. Di dalam buku ini dibilang adanya separation. Separation itu pemisah. Adanya pemisah di antara apa yang dia lakukan dengan apa yang sebenarnya ada di hati dia, keinginan hati terdalam dia, keinginan hati terbahagia dia. Jadi bukan berarti dia menghapus tato lalu dia menjadi bahagia, tidak. Usaha itu mungkin dia lakukan untuk meredam caci dan makian orang, untuk mencoba memperbaiki pernikahan dia yang mungkin terasa sulit untuk diperbaiki sekarang, begitu kan? Karena sudah terblow up di mana-mana. Tetapi tetap saja di dalam jiwa dia, lihat, adanya pemisah di dalam buku ini ya menjelaskan. Lihat. Separation ya, The Mountain. Separation. Adanya pemisah antara apa yang dia benar-benar lakukan dan apa yang sesungguhnya dia inginkan. Jadi menurut aku antara hati dan otak dan tindakan dia nggak sinkron, dalam artian dia menghapus tato tapi dia sebenarnya nggak mau hapus itu. Dia nggak mau hapus itu. Jadi makanya tadi ditanyakan tato di kulit versus tato di hati. Jadi tato di kulit mungkin saja dihapus atau sudah dalam proses penghapusan sekarang, tapi tato di hati dia tidak mau menghapus. Karena adanya pemisah gitu. Dia mau memisahkan apa yang dia lakukan di dunia dan apa yang perasaan dia sesungguhnya. Gitu. You are following the fool's path. Ini ya, you are following the fool's path. Jadi dia mengikuti langkah atau mengikuti jejak orang bodoh menurut dia. Bodoh dalam artian melepaskan apa yang dia cintai, yaitu gambar wanita ini yang ingin dia dekap erat di dalam tubuh dan kulit dia, yaitu wajah Shahnaz. Ya. Jadi tato di kulit versus tato di hati, yang keluar adalah dia sebetulnya ingin mendekap erat wajah Shahnaz di hati, di pikiran, bahkan di badan dan di tubuh dia serta di kulit dia. Tato itu kan sakit ya guys, tapi kalau ada orang sahabat Jupiter berani gambar tato sebesar itu kan melewati proses yang menyakitkan, berdarah-berdarah ya kan, karena harus dilukai dengan jarum tato kan, tapi dia melakukan itu. Tapi sekarang ketika dia harus menghapus, dia merasa seperti mengikuti langkah orang bodoh menurut dia. Bodoh dalam artian tidak mendengarkan kata hati dia sendiri, karena kata hati dia berlawanan dengan apa yang dia lakukan sekarang gitu loh. Dan dari sisi Lady Nayeon, jangan merasa kecantikan atau kepedean dulu. Bukan berarti dia menghapus tato ini dia jatuh cinta sama kamu gitu. Bisa jadi jodoh kalian tuh memang ya segitu aja gitu. Dan dia nggak bisa mencintai kamu lebih jauh lagi, dan bukan salah dia juga. Kita tidak bisa memaksa orang lain mencintai kita, meski orang itu dulunya mencintai kita. Tapi itulah yang dirasakan oleh Randy Kjarnett sekarang. Dia merasa terisolasi, dia merasa patah hati, dia merasa adanya penyesalan menghapus tato, atau juga adanya seperti rasa resentment atau jengkel, perasaan kesal dan jengkel pada Lady Nayeon sebenarnya, gitu loh. Karena perbuatan Lady Nayeon gitu kan yang memblow up berita ini ke media dan membuat dia terisolasi gitu kan, memaksa dia untuk harus menghapus tato itu, gitu loh.
Ibaratnya kalau Lady Nayon, kalau gue sakit, lo juga harus sakit. Gue gak mau lo jatuh cinta sendirian, gue kok sakit. Gue sebagai istri sah lo. Kayak gitu, teman-teman. Ada kartu deception di sini. Deception itu artinya pengalihan isu, kebohongan, penipuan, atau pengalihan isu ya. Bukan yang sebenarnya, gitu kan. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Seseorang menggunakan topeng kepalsuan di dalam hubungan ini. Jadi itulah tato di kulit versus tato di hati. Tato di kulit dihapus, dia bilang dia ingin rujuk, tapi itu juga didasari oleh dia yang ketakutan karena adanya isolasi, adanya caci makian, dia ingin pekerjaan dia lancar, lebih ke arah kehidupan dia berkesinambungan nantinya gitu loh. Karena kalau dia benar-benar menjaga hubungan, dia nggak mungkin pasang tato itu. Dari sejak pertama dia nggak mungkin pasang tato itu, karena bisa jadi itu cuma perasaan sesaat bersama Shahnaz ya kan. Jadi dia telah melakukan tindakan yang sangat permanen, tato permanen ya kan, dan sekarang mau dihapus itu sebenarnya bukan keinginan dia. Aku cukup terkejut ketika aku tanya kartu ini kan kartu khusus cinta ya, ketika aku tanya pertanyaan tato di kulit versus tato di hati dan perasaan cinta dia sebenarnya atau perasaan dia sebenarnya, keluar kartu ini gitu. Jadi benar-benar ini adalah pesan dari alam semesta yang mengizinkan kita untuk lihat gitu. Jadi seseorang di dalam hubungan ini menggunakan topeng palsu. Jadi Lady Nayon jangan tertipu topeng Randy Kjarnet, karena Randy Kjarnet sebenarnya masih jatuh cinta sangat teramat dalam dengan Shahnaz gitu loh. Dia mau menyelamatkan karir dia juga ini dengan ini gitu kan. Ya nggak ada yang salah gitu kan, karena ada kehendak bebas atau free will dari setiap orang di dunia ini, dan kamu berhak melakukan apapun yang kamu mau, dan tapi kamu harus terima konsekuensi dari perbuatan kamu itu. Free will kamu sebagai manusia atau kehendak bebas kamu sebagai manusia membuat kamu bisa melakukan apapun, tapi konsekuensinya harus kamu juga tanggung. Let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. Jadi Lady Nayon ini sebenarnya orang yang sangat mengontrol pasangan ya. Itu kenapa Randy Kjarnet sekarang sepertinya merasa terkontrol oleh situasi ini yang dibuat oleh Lady Nayon. Sebenarnya ya permasalahan utamanya kan dari Randy Kjarnet ya, dia yang tidak setia sebagai suami sah. Dia yang bukannya mengurus perceraian dengan Lady Nayon, tapi dia selingkuh. Karena selingkuh itu kan namanya sembunyi-sembunyi, pasti ada adrenalin seperti itu ya. Jadi kayak kalau harus jujur ya ngapain selingkuh gitu kan maksudnya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa hubungannya udah nggak sehat. Lady Nayon sama Randy Kjarnet udah penuh, udah nggak cinta Randy Kjarnet sebenarnya sama Lady Nayon itu ya. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Nah jadi si Randy Kjarnet ini masih mengharapkan cinta Shahnaz sebenarnya. Dia masih juga berharap bahwa Shahnaz itu soulmate dia. Guys, mungkin teman-teman sahabat Jupiter semua, mungkin sekarang keluarganya Shahnaz punya banyak pengaruh ya, tapi kita nggak tahu saat nanti Shahnaz udah punya banyak uang sendiri, bisa mandiri sendiri, makin bisa mandiri sendiri, makin bisa settle. Kita nggak tahu beberapa puluh tahun lagi kalau mereka balikan karena mereka sebenarnya jodoh, kita nggak tahu kan. Karena ada kartu soulmate keluar di sini. Tandanya Randy Kjarnet dan Shahnaz memang ditakdirkan sebagai soulmate atau belahan jiwa. Terlepas dari apakah jodoh mereka akan lama, sebentar, instan, atau tidak akan berjodoh sama sekali. Gitu kan. Tapi kita lihat dari cerita mereka berjodoh meski sebentar kan. Buktinya suka sama suka. Gitu kan, dan sukanya bukan hanya karena nafsu belaka, bukan. Mereka sudah cinta mati ini, soulmate gitu. Menarik ya. Kita lihat lagi ya. Perasaan cinta Randy Kjarnet ke Shahnaz, tato di kulit versus tato di hati. Thank you. Oke ya. Physical connection, love language, quality time, friendly support. Yes.
Jadi bisa dilihat bahwa tato di kulit versus tato di hati adanya dukungan dari kawan-kawan Randy. Jadi kawan-kawan Randy friendly support, dukungan secara pertemanan, dukungan support dari teman-teman Randy. Support dari teman-teman Randy adalah mendukung Randy gitu. Apapun keputusan Randy, teman-temannya ini mendukung gitu ya. Aku lihat sih di sini gitu ya. Love language, quality time. Dia tuh desperate banget, dia berharap banget bisa syuting lagi sama Shahnaz, tau gak? Si Randy ini. Karena pengen menghabiskan waktu bersama. Karena kalau gak syuting bareng gimana coba? Gak ada alasan kan mereka untuk bisa menghabiskan waktu bersama. Tuh kan, ya kan? Jatuh cinta dia tuh. Physical connection. Dia pengen lagi merasakan hubungan secara fisik, keciuman, pelukan, atau yang lebih dari itu. Jadi ada kerinduan di hati Randy Kjarnet gitu untuk memiliki hubungan fisik, gitu kan, hubungan intim, hubungan fisik, hubungan cinta, percintaan secara fisik dengan Shahnaz gitu loh. Maka itu tato di kulit versus tato di hati. Tato hati dia ternyata bilang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu juga kartu pendukung bahwa adanya dukungan dari teman-teman atau rekan kerja Randy Kjarnet atau dari keluarga dekat Randy Kjarnet untuk Randy ya gitu. Jadi apapun yang Randy lakukan, sepertinya dia mendapatkan dukungan dari teman-teman dia ya. Perasaan cinta Randy Kjarnet ke Shahnaz, tato di kulit versus tato di hati. Oke. Oppression, ya. Oppression itu tekanan, benturan. Ini kartu The Tower gitu kan. Dia merasa amat tertekan. Lihat muka perempuan ini. Gitu kan. Kalau kartu tarot jangan diartikan jenis kelaminnya secara harfiah ya. Kita harus bisa baca pesan dari kartunya. Di kartu ini bilang bahwa adanya tekanan yang dirasakan oleh Randy Kjarnet sebenarnya. Dia merasa tertekan, sahabat Jupiter semua. Itu bukan hal yang ingin dia lakukan. Dia tidak mau menghapus tato itu sebenarnya. Dia mau menyimpan itu di dalam relung jiwa dia, relung hati dia. Karena dia sangat mencintai Shahnaz. Gitu loh. Aku taruh di sini aja ya. Karena dia tuh amat mencintai Shahnaz. Six of Coins. Dia tahu bahwa Six of Coins itu masalah uang ya, finance, tentang bagaimana dia berbagi pada sesama tentang uang. Nah, dia sadar bahwa dengan dia melakukan tindakan itu akan membuat uang datang kepada dia, akan membuat karir dia membaik gitu setidaknya. Itu sih yang aku lihat gitu ya. Jadi motivasinya uang, karir. Aduh, keluar kartu ini, desire. Dia rindu sekali akan Shahnaz. Tristan Isolde, desire atau hasrat. Adanya hasrat, adanya kerinduan. Desire itu hasrat ya. Adanya hasrat terpendam. Dia ingin sekali memeluk Shahnaz. Dia ingin sekali mencium Shahnaz. Dia ingin sekali berhubungan dengan Shahnaz gitu kan. Dia tersiksa ini. Kasihan sebenarnya. Gitu kan. Jadi kayak kalau untuk Lady Nayon sekarang bisa tertawa bahagia, yaitu mungkin karena dia berhak mendapatkan rezeki uang gitu kan, tapi dia mungkin gagal menjadi istri gitu kan yang diidamkan suami. Fortune. Nah, dia sadar bahwa Shahnaz itu sebenarnya bawa hoki buat dia. Gitu ya. Saat dia kerja sama Shahnaz itu chemistry-nya berasa banget. Jadi film atau series atau sinetron atau FTV yang diberikan itu hasilnya bisa ngena ke pemirsa atau ke penonton karena mereka ini membawa hoki atau keberuntungan, fortune ya. Keberuntungan maksudnya untuk satu sama lain dari segi uang. Gitu. Jadi kalau mereka kerja bareng sangat cocok.
Dan enaknya sih kerja bareng di masa depan ya. Cuma sepertinya sulit dengan keadaan yang sudah melebar kemana-mana ini. Gitu loh. Nine of Cups, ya. Jadi bisa kita lihat bahwa inilah yang diinginkan Lady Nayeon sebenarnya. Dia menghapus tato dia dari dulu. Tapi Lady Nayeon harus menempuh jalur yang begitu kasar gitu kan untuk membuat Randy Kjarnet menghapus tato dia. Karena ini Nine of Cups itu wish fulfillment atau keinginan yang terpenuhi. Nah ini dari segi Lady Nayeon ini kelihatan banget ya, kayak auranya Lady Nayeon gitu kan. Rambutnya, gayanya gitu kan. Lady Nayeon ini Lady Nayeon ini sepertinya ingin sekali Randy menghapus tato dia dari dulu, tapi tidak pernah dilakukan karena itu yang tidak mau dia lakukan gitu loh. Nah, aku juga bertanya-tanya mengapa Randy tetap di dalam pernikahan yang sebenarnya dia juga tidak bisa menghargai pernikahan itu, gitu kan. Nah, inilah yang diinginkan Lady Nayeon, dia menghapus tato dia, tapi kenapa harus melewati cara yang begitu kasar gitu kan, keras gitu kan. Six of Staffs ya, again, Lady Nayeon merasa dia menang. Ini kenapa jadi arahnya ke Lady Nayeon aku nggak tahu, tapi Six of Staffs itu Six of Wands, jadi ada rasa kemenangan di sini. Terserah, sekarang yang sakit adalah Randy dan Shana, sakit karena nggak bisa berhubungan lagi guys, gitu kan. Jadi menurut Lady kalau gue nggak bisa milikin suami gue, lo juga nggak boleh kayak gitu. Ace of Arrows, bener-bener Randy ini ngerasa kepikiran banget ya. Ace of Arrows itu Ace of Swords gitu ya, kartu pedang, satu pedang maksudnya. Ada satu pedang di sini kan. Itu pedang itu terkait dengan bagaimana kita berpikir tentang pikiran, tentang otak kita gitu kan. Jadi adanya pikiran baru di dalam hati Randy. Dia kepikiran banget tentang Shanas. Dia kepikiran nanti anak-anaknya gimana, dia kepikiran masa depan dia gimana. Five of Cups, ya ampun. Makasih universe, kita diizinin lihat ya. Five of Cups atau 5 cup. 5 cup ini menggambarkan perasaan yang tersakiti, menggambarkan perasaan yang sedih, menggambarkan perasaan yang hancur. Lihat ini, lihat deh ekspresinya gitu kan, atau perasaan kekurangan. Jadi Randy merasa ada yang kurang saat tato ini dihapus, karena kan benar Shanas obat dia. Nanti di video berikutnya aku bisa bikin seperti request kalian kenapa Shanas itu obatnya Randy dan kenapa sebenarnya Randy itu sebenarnya muak sama Lady Nayeon gitu. Apalagi dengan situasi ini dan dia menghapus tato dia itu bukan dia banget, dia muak gitu dia sebenarnya gitu kan. Kita bisa lihat nanti kan alasannya kenapa. Nah, bener-bener Randy ini merasa sekarang hancur hatinya karena dia harus menghapus tato itu. Itu perasaan hancurnya gitu loh. Jadi kalau ketahuan selingkuh dia sebenarnya oke-oke aja gitu. Biar satu dunia tahu dia cinta mati kan sama Shanas gitu kan. Tapi ya dia sebeteknya kayaknya kepaksa keadaan gitu, sahabat Jupiter, untuk dia menghapus tato itu. Two of Staffs, Randy ini sekarang berusaha untuk membaca situasi dan kondisi di mana dia akan berusaha mungkin menjalin kontak dengan Shanas, mungkin dengan cara dia sendiri, aku nggak tahu apa, tapi dia masih cari-cari tahu nih. Two of Staffs, Two of Wands, jadi masih mengeksplor, masih mencoba mencari cara untuk dia bisa mendapatkan keinginan dia gitu. Maksudnya kan siapa tahu keinginannya hanya ingin menjalin silaturahmi, betul kan? Queen of Staffs atau Queen of Wands, ya kan? Dia masih berpikir bahwa Shanas ini putri yang cantik gitu kan? Shanas ini punya paras yang cantik, memang benar-benar obat dia atau dewi cinta dia gitu kan? Dewi cinta dia, dewi penuh pengharapan, dan dia benar-benar jatuh cinta sedalam-dalamnya kepada Shanas. Baiklah sahabat Jupiter semuanya, sekian dulu video dari aku. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang Randy Kjarnet dan tato di kulit dia versus tato di hati dia. Komen di bawah juga kalian mau aku bikin video tentang apa. Jangan lupa subscribe channel aku, klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya sehingga kalian selalu update dan selalu mendapatkan pengumuman saat aku upload video terbaru. Terima kasih sudah mendukung aku, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya sahabat Jupiter. Dadah!